Selamat siang. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Ini sudah 23. Totalnya berapa ya? Lupa saya ini. Totalnya berapa ini? 28, Pak. 28 ya, 28. Ya, sebentar ini sudah masuk. Nanti kita coba sebentar. Kayaknya sudah kita mulai 24. Ini kurang 4. Kita mulai aja atau gimana ini, Bapak Presiden? Iya Pak, dimulai saja. Ya, dimulai aja. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Materi kita hari ini, saya izin share untuk materinya hari ini ya. Materi hari ini bisa Bapak-Ibu sekalian download di adlink yang sudah saya sampaikan ya. PPT saya sudah kelihatan Bapak-Ibu sekalian? Sudah belum? Pak. Sudah Pak. Lanjut. Baik Bapak Presiden, ini materi ini tidak berbeda jauh dengan yang sudah kita sampaikan ya. Jadi nanti mungkin penjelasannya tidak terlalu banyak. Intinya tetap kita perkenalkan dari beberapa materi untuk sediaan tablet modified release. Yang kemarin sudah kita sampaikan untuk tablet hisap, kemudian tablet Evervision. Untuk kesempatan ini kita akan mencoba untuk membuat atau mengenal mengenai tablet kunyah gitu ya. Tentunya sama-sama memberikan rasa yang enak semua gitu ya, rasa enaknya semua di sini. Dan rasa yang enak di sini tentunya juga akan memberikan sesuatu yang berbeda di dalam formulasi ya. Kalau yang kemarin sudah saya sampaikan mengenai tablet Evervision ya, rasanya harus sama dengan yang tablet hisap ya, pokoknya rasanya enak gitu ya, manis dan macam-macam. Namun demikian pengujiannya ada sedikit berbeda ya. Kalau kemarin tablet hisap itu harus kita hisap ya. Hisap di sini berarti permainan dari saliva mulut kita, di mana harus larut ya bahan aktif kita, kemudian kita telan gitu ya. Nah, kalau yang di tablet Evervision yang kemarin adalah yang kita konsumsi itu adalah tablet yang sudah dilarutkan dulu di dalam air ya, di dalam gelas ada air, kemudian kita larutkan dulu baru kita minum. Nah, perbedaan ini tentunya ada perbedaan konsep dari formula ya. Persamanya jelas ya, rasanya harus enak. Kemudian nanti larutnya juga harus cepat gitu ya. Kemudian perbedaannya jelas ya, yang satu harus larut di dalam mulut, yang satu harusnya dilarutkan dulu dalam air kemudian diminum gitu. Dan dalam formula juga akan berbeda mengenai kemampuan kelarutannya ya. Karena kalau Evervision sudah saya sampaikan kemarin, reaksi asam basanya itu harus dimunculkan gitu ya. Dan rasanya juga harus enak dan harus cepat terbentuk CO2 gitu ya. Karena nanti akan menentukan. Demikian juga di dalam formula harus hati-hati di situ, jangan sampai kita menggunakan bahan-bahan yang sifatnya lipofil ya, karena nanti kalau dilarutkan dalam air, dalam gelas nanti akan kelihatan ada putih-putih yang mungkin mengambang atau selaput-selaput yang nanti menyebabkan penampilannya tidak bagus. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk sedikit banyak tidak terlalu jauh ya dengan tablet hisap ya, tablet hisap ya. Kita akan mencoba untuk tablet kunyah. Nah, nanti pertanyaannya, lupa kok formulanya hampir sama dengan tablet hisap, ya nggak apa-apa. Cuma di sini nanti agak sedikit berbeda di kekerasan ya, di kekerasannya ya, di kekerasan. Sama-sama antara tablet hisap ya, karena kepingin hancurnya cepat, larutnya cepat ya jangan keras gitu. Kalau di sini di tablet kunyah juga sama, tidak boleh sangat keras gitu. Takutnya kalau nanti dikunyah, ya nanti akan berakibat nanti apa? Kita tidak kuat gitu. Nah, sama-sama ini kita bandingkan dengan branding dengan tablet hisap ya. Sama-sama mungkin formulanya sama gitu ya. Yang sedikit berbeda tentunya nanti efek dari obatnya ya. Nah, kalau kita bilang bahwa ini biasanya untuk tablet kunyah ini digunakan untuk obat-obat yang tidak melalui sistemik gitu ya. Tidak melalui sistemik. Kalau tidak melalui sistemik artinya apa? Artinya obat itu gitu ya. Nah, kalau tablet hisap itu efeknya adalah dia harus sistemik. Sistemik itu apa? Dia harus diabsorpsi. Diabsorpsi di mana? Di usus dan di lambung gitu. Nah, kalau tablet kunyah yang nanti familiar ya, mungkin nanti Anda mencari juga di jurnal. Tablet kunyah ini kita targetkan adalah bukan untuk dia sistemik gitu. Sehingga kalau tidak sistemik, maka apa? Dia efeknya dia di lambung saja ya, dia tidak kemana-mana. Nah, biasanya untuk obat-obat yang digunakan untuk menetralisir asam lambung, ya, biar tidak mah gitu ya, tidak muncul
asamnya terlalu besar, maka kita gunakan tablet kunyah. Tujuannya apa? Tujuannya selain memberi rasa enak pada pasien, itu nanti juga akan mempermudah setelah itu nanti ditelan, dia nanti langsung berefek untuk menetralkan asam lambung. Dan di sini efeknya adalah tidak sistemik ya, tapi dia adalah lokal. Walaupun ditelan tapi dia lokal. Apa maksudnya lokal? Maksudnya adalah dia efeknya hanya menetralkan asam lambung di lambung gitu ya. Jadi tidak ikut diabsorpsi, baik di usus atau lambung, dia tidak melalui sistem absorpsi. Kalau tidak diabsorpsi berarti dia tidak sistemik. Jadi nanti Bapak Presiden, apa bedanya sistemik dan lokal? Itu artinya bakal obatnya tidak diabsorpsi di lambung atau usus, berarti dia efeknya adalah lokal. Tetapi kalau dia diabsorpsi, maka dia dibawa oleh pembuluh darah, pasti sifatnya adalah sistemik. Ya. Nah, kalau kita bicara dari formula antara tablet hisap dan tablet kunyah, tidak ada bedanya terlalu jauh ya. Atau bahkan bisa sama, karena kan dia lihat, kok Pak kok sama formulanya itu, memang bisa sama, karena memang rasanya harus enak, dan itu juga kalau bisa lebih cepat larut dan juga tidak terlalu keras, sama. Terus berbedanya apa? Perbedaan prinsipnya hanya dalam targetnya ya, target dari obatnya. Biasanya, umumnya, saya bilang umumnya ya, umumnya adalah tablet kunyah ini adalah tujuannya adalah memberikan efek yang cepat. Efek yang cepat itu dibantu dengan apa? Dengan pengunyahan. Berarti langkah tidak perlu hancur ya. Sehingga nanti pada waktu ditelan dia nanti langsung larut dan memberikan efek gitu. Umumnya lagi untuk tablet kunyah ini digunakan untuk efek lokal. Artinya yang tidak umum ada Pak? Ya ada, tidak umum artinya efeknya juga sebagai apa? Sistemik gitu. Jadi dikunyah biar nanti tahapnya cepat diabsorpsi, maka dia dikunyah dulu sehingga di lambung tidak ada waktu hancur, langsung di lambung nanti dia larut. Setelah larut dia nanti bisa diabsorpsi. Itu adalah sistemik. Jadi saya bilang tablet kunyah bisa digunakan sistemik, bisa dia lokal. Umumnya saya bilang ya, umumnya biasanya banyak digunakan untuk sediaan yang efeknya untuk lokal. Biasanya untuk obat-obat mah ya, obat mah itu nanti kita berikan seperti itu. Nah ini hampir mencontoh persis dengan sediaan yang suspensi ya. Kalau suspensi obat mah itu seperti Milanta dan macam-macam, ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk suspensi. Itu sebenarnya tabletnya kepingin seperti itu ya. Jadi kalau suspensi langsung kita telan, nanti langsung dia berefek. Nah di sini biar hampir sama dengan itu, maka kita percepat dengan apa? Dikonsumsi dulu, ya sebelum ditelan, maka dikunyah dulu. Harapannya dengan dikunyah itu nanti, maka setelah kita telan, tidak ada tahap lagi hancur. Jadi waktunya cepat langsung larut, kemudian nanti diabsorpsi. Nah itu yang perlu saya sampaikan, tapi harus kita perkenalkan buat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ini nanti Anda akan berbenturan dengan formula, lo kok sama dengan tablet hisap, itu ya tidak apa-apa. Karena memang tujuannya di sini hampir sama ya. Perbedaannya dalam efeknya saja, ya. Sehingga bahan aktif itu nanti akan menentukan sekali. Nah kemudian berikutnya, apa yang menjadi syarat yang bagus ya, atau menjadi kalau kita bilang sebagai model yang bagus untuk tablet hisap, tablet kunyah itu apa? Ya tentunya kembali lagi seperti tablet hisap ya. Obatnya itu kalau bisa ya, tidak terlalu pahit. Kemudian kalau bisa ada tawar. Atau kalau bisa ada rasa yang kecut gitu ya. Itu misalnya. Sehingga kenapa ini tujuannya seperti itu? Ya karena agar di dalam formulasi nanti kita tidak terlalu susah untuk menutupi daripada bahan aktif yang misalnya sangat pahit sekali. Sehingga teknik ini nanti kalau Anda melakukan ini nanti bisa Anda kembangkan ya. Jadi kalau ada obat yang sangat pahit sekali, sukar ditutupi, maka beberapa inovasi dilakukan gitu. Misalnya kalau eritromisin itu selain dia tidak stabil ya, tidak stabil dengan air, dia itu sangat pahit sekali. Sehingga tidak milih eritromisinnya, tapi kita memilih yang bentuk esternya ya, eritromisin palmitat gitu. Nah itu salah satu strateginya nanti kalau Anda mencari jurnal kok ternyata ada bahan-bahan kok memilih eritromisin tapi milihnya eritromisin palmitat gitu. Nah itu nanti akan menjadi alasan kenapa dalam obat-obat yang digunakan seperti ini calon yang bagus itu apa ya, tadi kita bilang jangan terlalu pahit. Kalau bisa sedikit pahit atau bahkan tawar gitu ya. Itu yang paling bagus sebagai model obat yang bagus untuk sediaan-sediaan yang kita gunakan memberikan rasa yang enak di mulut. Nah teknik formulasinya bisa nggak? Ya bisa saja.
tentunya pasti kesukarannya juga akan sedikit berbeda ya, akan sedikit kompleks. Dan nanti kalau Anda mau cari jurnal juga, kok ada di mana obatnya sangat pahit sekali, tapi dia tidak menggunakan konsepnya seperti eritromisin ya, tetapi kita menggunakan bahan yang bisa menutupi, yang kemarin sudah saya sampaikan yang kemarin ya, ada namanya beta-cyclodextrin ya. Itu tujuannya apa? Agar obat yang pahit nanti masuk ke dalam lingkupnya beta-cyclodextrin, sehingga nanti akan disalut dengan dextrinnya yang rasanya manis. Itu nanti adalah teknik di mana seandainya nanti Bapak Ibu sekalian mendapatkan jurnal yang mungkin seperti itu. Ya. Oke. Dalam formulasi hampir sama dengan tablet hisap, di sini bahan aktifnya adalah antasid ya, antasida untuk obat mah ya. Kemudian ada manitol yang untuk memberikan rasa enak. Kemudian ada gelatin sebagai pengikat, aspartam juga untuk meningkatkan rasa. Talak yang disyarat adalah sebagai pelicin. Ya di sini kita munculkan ya, berbeda dengan tablet effervescent kemarin ya, tidak muncul itu. Dan ini formula itu hampir sama persis juga dengan tablet hisap. Gitu. Nah di sini sudah memenuhi ya. Ada bahan pengisinya yang rasanya enak, ada manitol ya, jadi isinya manitol tok. Kemudian ada gelatin ya, sebagai pengikat dan aspartam sebagai peningkat rasa. Kalau yang tablet hisap kemarin ada juga bahan tambahan selain manitol yaitu laktosa gitu ya. Untuk tablet hisap ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau di sini betul-betul manitol itu yang menjadi sangat dominan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mungkin ya akan memberikan rasa yang lebih enak lagi, memberikan rasa yang lebih sejuk lagi. Walaupun nanti kalau Anda mendapatkan jurnal juga tablet hisapnya hanya mengganti dari tablet hisap dengan komposisi, ya tidak apa-apa. Artinya apa? Artinya itu terpenuhi juga. Di dalam teknik formulasi itu biasanya adalah gimana kita mencari bahan memenuhi syarat tapi sedikit murah gitu. Kalau isinya manitol tok besar itu ya pasti enak. Gitu. Tapi nanti dari rasa dari harga kemungkinan sedikit mahal. Gitu. Maka kombinasinya biasanya apa? Pakai manitol dikombinasi dengan laktosa, tapi tetap rasanya enak gitu ya, tapi tidak terlalu mahal. Itu adalah teknik-teknik di dalam formulasi untuk memilih bahan-bahan yang digunakan dalam sediaan untuk tablet hisap ataupun tablet kunyah ataupun tablet effervescent. Jadi saya kira di sini nanti Bapak Ibu sekalian sudah paham ya. Di sini apa saja pengisinya sudah ada, kemudian pengikatnya sudah ada, kemudian pelicinya sudah ada, gitu ya. Nah, ini sudah memenuhi syarat dari sekian tablet. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu sekalian, yang saya cermati di sini, tadi kan saya bilang bahwa kalau kita membuat tablet hisap, diusahakan adalah jangan terlalu keras. Logika kita, kalau tablet itu biar tidak terlalu keras, maka ada beberapa cara. Satu, memilih dengan metode kempal langsung. Karena dalam kempal langsung itu tidak ada bahan pengikat yang dalam bentuk basah, gitu ya. Jadi nanti di situ nanti pasti kompaktibilitasnya atau kekerasannya akan kecil. Sehingga nanti akan bagus ya pada waktu dikonsumsi, tidak terlalu keras ya, tapi dia juga tidak rapuh, maka akan dikunyah akan cepat sekali dan enak sekali. Kemudian strategi kedua, kalau kita menggunakan metode granulasi basah atau granulasi kering ya, atau granulasi basah, maka gunakanlah pengikat yang tidak terlalu kuat. Dan kedua adalah kadarnya jangan terlalu besar. Dan di sini kita menggunakan gelatin ya. Jadi sini ada metodenya granulasi basah. Nah, biar tetap tidak terlalu keras, maka pakai gelatin. Gelatin itu kalau pengikat tidak terlalu keras. Yang kedua, kita menggunakan dosis yang kecil gitu ya, dosis yang kecil sehingga nanti akibatnya tablet tidak terlalu keras. Nah ini beberapa modifikasi atau inovasi yang perlu Anda cermati sehingga nanti kalau Anda waktu mendapatkan jurnal membahas ya, ada pembahasan di situ, loh kok formula 1 ini dengan gelatin yang sekian misalnya, kok hasilnya seperti ini, oh yang kecil kok hasilnya seperti ini terhadap bentuk fisiknya, ya berarti nanti Anda pun bisa membahas ke situ gitu ya. Kemudian di sini yang menarik juga, talak dan entistiarat sudah saya sampaikan, itu adalah kombinasi yang bagus ya. Kombinasi yang bagus, kemudian perbandingannya juga jangan terbalik gitu ya. Talaknya tetap 9, entistiaratnya 1, jangan dibalik. Teori sudah saya sampaikan ya. Kemudian apa alasannya juga saya sampaikan gitu ya. Karena kombinasi ini saling melengkapi ya. Saling melengkapi dari kekurangan dari talak dan kekurangan dari entistiarat. Di jurnal yang sudah banyak terpublish, yang paling bagus adalah perbandingannya 9:1,
di mana talaknya 9 dan MBCR-nya adalah 1. Jadi saya mengingatkan lagi buat Bapak-Ibu sekalian. Nah tentunya Anda juga harus mengingat lagi mengenai cara perhitungannya, kalau dibuat berapa tablet atau berapa bed, ya nanti dihitung saja. Kemudian berikutnya, kalau metodenya kronologi basah, maka cara step-stepnya pembuatannya bagaimana, mesnya bagaimana, juga harus diingat-ingat lagi ya. Teori sudah kita sampaikan. Kemudian untuk cara kerjanya sama ya, misalnya kita buat 30 tablet ya, semua bahan nanti diayak ya, ditimbang sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kemudian antasid dan mannitol itu dicampur dulu ya, kemudian setelah campur mungkin baru ditambahkan gelatin yang sudah dikembangkan gitu ya. Nah, ini nomor 3 ini saya copy paste biar Anda paham ya. Campuran serbuk disemprot dengan alkohol 75% dan aquades secukupnya. Coba saya mau tanya, kira-kira nomor 3 itu yang paling tepat disemprot alkohol 75% atau dengan aquades? Mau saya tanya Bapak-Ibu sekalian. Halo Bapak-Ibu sekalian. Bapak bisa mendengar suara saya atau Mas sudah tidak ada di dalam Zoom ini? Iya Pak, terdengar. Iya Pak. Makanya saya tanya nomor 3 ini, itu disemprot dengan alkohol 75% atau dengan aquades? Mungkin aquades Pak. Aquades, kenapa kok mungkin? Kalau tidak pasti. Halo? Iya Pak. Apa? Iya, kenapa? 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 Kenapa Bapak Presiden? Halo? Ya sing do kuliah aja do turu ini. Dingin-dingin enak ya Bapak Ibu sekalian ya. Anginnya sepo-sepo ya turu enak ya. Seger gitu ya. Halo Bapak Ibu sekalian. Iya Pak. Iya. Kenapa kok mungkin aquades tidak milih alkohol? Kenapa? Lebih aman pakai aquades Pak. Lebih aman. Artinya lebih aman itu maksudnya apa? Kalau dengan alkohol jadi mabuk gitu atau bi? Enggak Pak, Atau kalau aquades kan lebih gimana ya Pak? Lebih apa? Nah, gimana? Lah ya gimana? Aku tekon ya gimana enaknya? Atau enggak gimana gitu misalnya. Halo. Halo. Ini yang lainnya selain jenengan ini kita pada tidur ya Mbak. Kurang tahu Pak. Iya, saya juga kurang tahu lah. Wong kuwi ya dipateni kabeh pada ndelosor nonton TV apa nonton lainnya ya iso apa nang warung lagi maem ya iso. Ya enggak apa-apa gitu. Namanya juga belajar daring itu ya seperti ini ya. Ini kita santai biasa gitu ya. Ya wis. Baik. Kita kembali lagi ke teorinya, diingat dulu. Ini kita udah lali kabeh. Teori dulu kan dibaca lagi pada waktu teorinya kan saya sampaikan ya. Salah satunya adalah menggunakan bahan pengikat. Bahan pengikat itu kan banyak sekali. Di situ ada salah satunya ada gelatin, ada PVP dan macam-macam. Coba dibaca lagi atau dilihat lagi dari praktikum kita yang sudah awal-awal yang sudah kita dapatkan ya. Kenapa kok tidak pakai alkohol atau kenapa pakai air gitu ya. Kita kembali lagi bahwa gelatin itu tidak bisa dikembangkan dengan alkohol. Ya. Kalau PVP bisa, makanya di sini kita lihat nomor 3 itu memang saya tanyakan pakai alkohol atau pakai air. Ya ada atau, artinya sebenarnya jebakannya adalah tidak mungkin pakai alkohol. Kenapa nggak bisa? Gitu. Nah di sini tentunya nanti nomor 3 akan saya rubah, gitu ya. Saya rubah apa yang benar. Yang benar adalah nanti dengan menggunakan aquades. Jadi mungkin amannya di sini adalah lebih mengarah bukan mabuk gitu ya,
Tapi amannya sebenarnya banyak tidak mampu. Gelatin tidak bisa dikembangkan dengan alkohol. Tapi dia hanya bisa mengembang sebagai pengikat kalau dilarutkan atau dikembangkan dengan aquades. Itu ya jawabannya. Kemudian nomor 2. Itu antasid, manitol, gelatin dicampur dulu atau antasid dan manitol dicampur baru ditambah gelatin, disemprot dengan gelatin. Yang benar yang mana? Atau dua-duanya benar? Kalau dua-duanya benar, alasannya apa? Gitu. Coba diingat-ingat lagi. Halo Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian kan pendiam semua. Coba nanti kalau misalnya ini saya tutup, ini kan nanti pada muncul semua. Halo? Langsung dicampur boleh, Pak? Iya, Pak. Langsung dicampur boleh. Artinya maksudnya gimana? Jadi manitol, antasid, gelatin langsung dicampur gitu ya. Terus baru disemprot aquades gitu ya. Iya. Gitu ya. Kalau misalnya antasid saya campur dengan manitol dulu, mungkin baru kemudian nanti saya tambahkan gelatin yang sudah dikembangkan, kita semprotkan, itu boleh nggak? Halo? Halo, Mbak? Halo, Mbak? Iya, Pak. Halo, Mbak? Mbak, kok jenenge siapa toh, Mbak? Fariha. Namanya siapa, Mbak? Siapa? Fariha. Fariha? Iya. Oh, Faria. Mbak Faria ini yang banyak tanya, yang lainnya pada tidur ini. Coba nanti kan saya tutup, ini sudah selesai, pada muncul semua nanti. Nanti muncul semua. Ya, wes. Jadi gini, nanti dibaca lagi dalam teorinya yang sudah saya sampaikan. Penambahan pengikat itu bisa dalam bentuk basah, bisa dalam bentuk kering. Tadi yang dijawab Mbak Fatihah, bisa saja seperti ini ya. Jadi manitol, antasid, dan gelatin dicampur dulu, baru kemudian kita semprot dengan air. Dapat juga manitol, antasid kita campur dulu, kemudian kita semprot dengan gelatin yang sudah dikembangkan dulu dengan air. Ya. Dua-duanya bisa. Nanti dalam jurnal kalau Anda mendapatkan itu, monggo. Namun, yang paling efektif dan paling bagus fungsinya sebagai pengikat, dan ini sudah diaplikasikan di industri, yang paling bagus adalah di mana gelatin dikembangkan dulu dengan aquades, baru kemudian disemprotkan ke dalam antasid dan manitol yang sudah bercampur homogen. Itu akan lebih bagus keefektifannya sebagai pengikat. Kenapa? Karena pengikatnya gelatin ini sudah kita kembangkan dulu, baru kita semprotkan. Berbeda jika gelatinnya kita campurkan dulu, bentuk kering, baru disemprotkan dengan air, kemungkinan itu nanti akan berbeda kemampuan dia dalam membentuk campuran serbuk yang kompak. Ya. Jadi, biar saja ini cara kerja ini memang saya buat seperti itu, biar nanti untuk diskusi dari panjenengan semua. Ya. Jadi begitu yang saya sampaikan. Sudah paham ya, Mbak Fatihah? Yang lainnya nggak tanya ya saya, Mbak Fatihah. Sudah paham, Mbak Fatihah? Pak, izin bertanya. Itu ya, kok bisa beda ya, Pak? Apa kemampuan bikin kompaknya? Padahal kan sama-sama dicampur, Pak. Meskipun gelatinnya bareng, terus baru disemprot aquades, itu kok nggak sama? Kenapa, Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, kalau gelatin kita campur dulu dengan dengan manitol, kemudian dengan antasid ya kita campur dulu. Ya setelah dicampur, baru kita kemudian semprotkan dengan air ya. Kemampuan terbasahinya gelatin karena sudah bercampur itu, kemampuan terbasahinya akan berbeda dengan seandainya gelatin sudah dikembangkan dulu, jadi dia terbasahi semua, gitu. Mungkin gitu. Nah, padahal kemampuan sebagai pengikatan untuk mengikat itu adalah kemampuan gelatin itu terbasahi. Selama dia tidak terbasahi sempurna, maka dia nanti akan membentuk granul yang kompak dan tidak sempurna. Karena kemampuan mengikat itu sangat ditentukan oleh air yang diikat atau yang dibasahi, akan membasahi gelatin. Nah, ini kalau dicampur dulu dalam bentuk serbuk, disemprotkan, belum tentu gelatinnya itu terbasahi dengan sempurna. Gitu. Berbeda jika gelatinnya sudah dikembangkan dulu dengan air, ya otomatis sudah dia terbasahi sempurna.
baru disemprotkan, ya dia mampu untuk mengikat itu. Sehingga nanti apa? Hasil kekerasan dan kerampuannya mesti berbeda. Kalau kekerasan kerampuannya berbeda, ya keseragaman bobotnya juga berbeda, waktu hancurnya berbeda, disolusinya berbeda. Itu yang saya sampaikan. Namun demikian, seandainya nanti ditemui jurnal yang dicampur dulu baru disemprot, ya tidak apa-apa. Tapi secara umum, kembali lagi saya secara umum dan secara ilmiah atau secara saintifik bahwa itu yang paling bagus itu adalah kalau dikembangkan dulu. Alasannya yang sudah saya sampaikan tadi. Itu ya Mbak Fatia ya. Baik Pak, terima kasih. Ya Pak. Oke. Kemudian berikutnya nanti setelah itu Anda dapatkan, maka granul diayak ya. Yang ayakannya belum saya sampaikan ini. Kira-kira ayakannya nanti kita menggunakan ayakan 14 dulu ya. Kemudian nanti dikeringkan. Setelah dikeringkan nanti diayak dengan mesh 20. Atau kalau biar tidak terlalu jauh, yang pertama nanti diayak dulu dengan mesh 18 atau 16, kemudian di oven ya. Setelah di oven dikeringkan, kemudian nanti diayak lagi dengan mesh 20 ya. Nah, setelah itu nanti selesai, baru kemudian dicampur dengan pelicin. Pertanyaan saya, nomor 6 itu dicampur secara homogen apa tidak, Bapak Ibu sekalian? Halo? 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 Ya Pak. Iya Pak. Dicampur homogen enggak? Halo? Dicampur Pak. Halo? Pak. Homogen Pak. Yang kenapa kok harus homogen? Wah, ini ujian mesti begini ya setelah ini. Kembali lagi, diingat-ingat lagi. Pelicin itu sifatnya hidrofob, ya. Kalau hidrofob berarti dia nanti pasti menyebabkan kalau dicampur homogen, maka tabletnya nanti akan dilingkupi sifatnya yang hidrofob. Kalau hidrofob, maka pada waktu tabletnya ditelan, akibatnya airnya akan susah masuk ke dalam tablet karena airnya sifatnya polar, lingkungan atau permukaan tabletnya sifatnya hidrofob, itu lipofil atau non polar, maka air tidak bisa masuk ke dalam tablet. Akibatnya pada waktu diminum, waktu hancurnya akan lama, disolusinya lama, efeknya juga lama. Sehingga nomor 6 ini harus tidak boleh homogen ya. Nanti Anda ganti sendiri biar Anda paham ya. Jadi ada beberapa jebakan. Yang pertama ada yang tadi mengenai penambahan etanol, kemudian yang kedua mengenai homogen di sini ya. Tolong nanti diingat-ingat itu. Setuju nggak Mbak? Halo? Setuju. Melayu meneh. Ya Pak. Setuju Pak. Ingat. Oh setuju ya. Tapi ingat ya. Banter banget kok masalahnya kok semuanya setuju kok. Ini tanggal 6 kita ini. Tanggal 6 ya kita ya. Lantang atau geger sarapan atau tepi. Ya, nanti diingat-ingat lagi teorinya ya. Ternyata juga jawabannya mungkin masih banyak beberapa yang berbeda. Baik, setelah itu nanti dicetak menjadi tablet dengan pars 13 ya. Kemudian dilakukan uji. Ujinya apa? Ada uji organoleptis, penerapan bobot sama ya, uji kerasa tablet, kerapuan. Yang paling penting di sini adalah uji uji tanggapan rasa ya. Tanggapan rasanya bagaimana, enak apa tidak gitu. Seperti tablet hisap. Kalau tablet hisap ada waktu hancur ya, ada waktu larut ya. Tapi di sini tidak ada perlu larut, tapi rasanya enak apa tidak. Jadi nanti Bapak saya mencari jurnal yang paling penting untuk tablet punya itu adalah selain ini ada yang paling penting apa? Rasanya enak apa tidak. Ada uji tanggapan rasa. Paham ya? Jadi nanti ujinya macam-macam Anda lakukan. Paham Bapak sekarang? Paham Pak. Paham? Ya baik. Kalau paham, itu yang perlu saya sampaikan nanti Bapak sekalian. Ini hampir sama persis teorinya dengan tablet hisap ya. Namun demikian nanti Anda mencarinya silahkan bagi teman-teman berkelompok untuk mencari tablet punya, baik dari bahan alam boleh, dari sintetis boleh. Nanti kalau ada pembahasan mengenai hasilnya per formula, Anda bisa paling tidak bisa membahas itu ya, pengaruhnya apa, bagaimana, kalau pengikatnya yang divariasi bagaimana, kemudian kalau ekstraknya rasanya pahit bagaimana, nanti Anda bisa membahas
di jurnal sudah ada, nanti ditampilkan saja. Yang penting di dalam laporan itu harus Anda sampaikan nama jurnalnya apa. Yang paling perlu Anda cantumkan di dalam laporan. Baik, Bapak sekalian, itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Halo? Pak. Belum ada ya. Aku senang nek belum ada. Nek belum ada ya enak ya. Belum ada.